fitnah dan petaka yang dahsyat itulah yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, perang dunia ketiga. Jadi Rasulullah menyebutkan memang kita akan mengalami fitnah yang dahsyat dan itu akan berakhir dengan perang dunia ketiga. Perang dunia ini ketiga ini terjadi ya, di mana ada beberapa faktor pendukungnya. Faktor pendukung pertama itu adalah konflik antara umat Islam dengan Syiah. Syiah yang menjadi instrumen Yahudi untuk menguasai Timur Tengah ini telah menebar petaka bermula dari Irak, kemudian Suriah, kembali lagi ke Irak. Kita mengetahui bagaimana petaka Syiah yang begitu kejam telah membuat 8.000 kaum muslimin di tahun 2013 meregang nyawa di Irak. Kekejaman Syiah di Irak, orang yang bernama Umar, Abu Bakar, Utsman itu dibunuh, yang namanya Aisyah diperkosa lalu dicincang, ada yang dibakar hidup-hidup karena namanya Muhammad. Begitu kebencian Syiah Irak kepada kaum muslimin di sana. Ya, hal ini kemudian memicu adanya kekosongan kelemahan dari kekuasaan penguasa Irak saat itu, Saddam Hussein. Ya, maka saat itu Amerika dengan bantuan Iran berhasil memukul kekuatan Saddam Hussein hingga pada akhirnya Saddam Hussein pun digulingkan. Maka muncullah Arab Spring yang menjadi pencetus meletusnya petaka di tanah Arab, dan merananya dan fitnah melanda Arab ini sebagaimana hadis Rasulullah juga. Ya, Rasulullah SAW pernah juga kembali diberitakan kalau tadi dari Ummu Fadil, sekarang dari Zainab binti Jahsin. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Istaiqadha Rasulullah SAW min nawmi. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arabi, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab, min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil Ya'juj wa Ma'juj misla hadhi. Ya, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj semisal ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Itu 14 abad yang lalu. Hari ini tidak ada lagi hijab antara Ya'juj Ma'juj dengan umat Islam. Nah, artinya Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman bangsa Arab akan menderita, ya, mereka akan sengsara di bawah lakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Ya, Suriah bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Kemudian Afghanistan bangsa Arab bukan bagi kita? Bangsa Arab. Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Maka itulah keturunan Ya'juj Ma'juj sebelum Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya muncul. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua akan memicu terjadinya perang dunia ketiga atau Malhamatul Kubra adalah bangkitnya Islam di tanah Arab. Ya, Rasulullah SAW memprediksikan itu sampai Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Bani Rum, ya, Bani Rum itu akan berbondong-bondong mereka masuk Islam. Ya, sebentar coba. Saat ini ada satu berita yang selama ini mungkin para hamba Allah juga sudah tahu. Pernyataan dari Kanselir Jerman. Ya, ya, Kanselir Jerman, dia namanya Angela Merkel. Ya, dia pernah mengatakan dalam ceramahnya kalau Jerman akan menjadi wilayah Islam. Ya, hal ini terkait dengan imigrasi orang-orang Islam, terutama dari Turki, Aljazair, yang membuat demografi kaum muslimin meningkat signifikan di tanah Jerman. Ya, dan dia mengatakan the future of Germany will belonging to Muslim people. Ya, masa depan Jerman ini akan menjadi milik umat Islam. Nah, hal ini menunjukkan sebuah pembuktian dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa nanti Eropa ini akan menjadi wilayah Islam. Pada tahun 2005, tepatnya di tanggal 5 Februari 2005, 15 negara mengirimkan badan intelijen mereka ke Langley ke markas CIA di Langley, Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa Eropa tidak lama lagi akan menjadi wilayah Islam. Hal ini menyusul dari penemuan dan pernyataan tokoh politik Barat yang sejak tahun 80 mengatakan, not least from 50 years, Europe will become Muslim state. Tidak lebih dari 50 tahun, Eropa akan menjadi negara Islam. Hal yang membuat mereka takut seperti ini dan tidak bisa mereka bendung adalah pertumbuhan demografi umat Islam. Di
di mana mereka meningkat dengan pesat di negara-negara Eropa, Prancis, Inggris, Amerika, Kanada, Belanda, bahkan di luar dugaan Denmark akan menjadi negara pertama di Barat yang akan mendeklarasikan berdirinya syariat Islam dan negara Islam di Eropa. Sepertiga dari Kongres dari Parlemen Denmark itu adalah Islam. Hal ini akan memudahkan diberlakukannya syariat Islam di Denmark. Ya, dikuatkan oleh imigran Turki. Di sisi yang lain adalah bagaimana didapati fakta kalau di Eropa ini mereka enggan untuk mempunyai anak. Ya, tingkat kelahiran dari warga Amerika, warga Eropa yang beragamakan non-Islam itu mereka kecil sekali. Angkanya sampai di bawah 211, di mana angka yang bisa menopang peradaban dan kebudayaan satu bangsa. Maka di saat mereka menyusut, umat Islam justru bangkit baru. Inilah fakta kebangkitan Islam akan terjadi di sana akibat pertumbuhan demokrasi dan imigrasi dari wilayah kaum muslimin. Ya. Baik, rekan-rekan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah kita lihat secara demografi pertumbuhan umat Islam itu sangat tidak bisa terkendalikan oleh penguasa-penguasa di Barat. Maka tidak mau dalam kurun 30 tahun ke depan, ya, tidak betul kemungkinan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Ini akan memicu adanya konflik internal di negara-negara Barat. Ya, sehingga para penguasa yang mereka zalim dan anti-Islam dan mereka fobia terhadap Islam, mereka akan bersatu. Hal inilah yang akan memicu pada akhirnya terbentuknya 80 persekutuan negara yang mereka akan menyerang pusat kebangkitan Islam nanti. Jadi mereka tidak akan menyerang bangsa-bangsa kaum muslimin yang ada di Eropa. Mereka tidak akan menyerang umat Islam yang ada di Asia terlebih dahulu, tidak. Tapi akan mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam nanti. Di mana pusat kebangkitan Islam itu akan terjadi? Rasulullah SAW menyebutkan, "Fustatul muslimin yauma malhamatil kubra fi makanin yuqalu lahu Qutah fiha madinatun yuqalu laha Damaskus atau Damaskus." Ya. Pusat kekuatan umat Islam nanti, pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman nanti, di perang dunia ketiga sebelum hari kiamat, adalah di sebuah tempat yang bernama Qutah. Dan dia di sana ada sebuah kota yang bernama Damaskus. Ya. Nah, artinya apa? Jika Islam nanti disebutkan Rasulullah akan bangkit di sana, maka yang mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam itu, dengan tujuan menghentikan laju kebangkitan Islam. Inilah alasan makanya Suriah dikuasai oleh mereka. Kembali yang digunakan oleh Barat untuk menghancurkan Suriah bukan mereka melakukan invasi langsung, tapi Syiah yang mereka manfaatkan. Tadi saya sampaikan, faktor yang pertama yang memicu terjadinya konflik di dunia Timur Tengah, yang akan memicu terjadinya perang dunia, adalah kezaliman orang-orang Syiah kepada Muslim di Irak, kemudian menyebar ke Suriah. Sadarkah kita Bapak sekalian, jika ini terjadi, ini merupakan pertanda dari telah dekatnya perang dunia itu, bahkan kita sudah memasukinya. Ya, Rasulullah menyebutkan ciri perang dunia itu akan terjadi, malhamatul kubra itu terjadi adalah la taqumu sa'atu hatta yatahawwalu syiradu ahli Syam ila al-Iraq wa hyaru ahli al-Iraq ila Syam. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk orang Syam, seburuk-buruk orang Suriah akan hijrah ke Irak, dan sebaik-baik orang Irak akan hijrah ke Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah akan menyedot orang-orang terbaik dari luar Suriah berkumpul di sana, dan dia sekaligus akan melempar, akan mengusir orang-orang buruk yang ada di Suriah. Kasus Suriah ini telah menunjukkan pada kita bahwa ini telah terjadi. Berarti kita berada di gerbang kiamat. Ada kemungkinan justru kita sedang berada di perang dunia itu sendiri, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, jadi faktor yang pertama tadi adalah meningkatnya konflik Muslim Syiah, bukan Sunni Syiah ya, karena kalau Sunni Syiah berarti Syiah bagian dari Islam. Ingat, Syiah bukan Islam Bapak Ibu, tapi Syiah itu kafir, syirik. Boleh saya sampaikan buktinya? Ya, gini saja Bapak Ibu. Bagaimana Syiah bisa dikatakan Islam? Satu, Tuhan mereka beda dengan kita. Ayatul Syaitan Al-Gharawi, saya tidak mau menyebutnya Ayatullah. Ya, Ayatul Syaitan Al-Gharawi, petinggi Syiah di Iran, mengatakan, "Inna ilahana ilahu ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib." Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahu ladzi anzala kitabahu ila Muhammad ibn Abdullah laisa ilahuna.
dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita.